Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang RPS di mata kuliah Hukum Perikanan, yang dimana sebelum membahas tentang RPS tentu adanya kontrak perkuliahan antara saya sebagai dosen di bidang hukum perikanan dengan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Asahan, di mana dalam kontrak perkuliahan itu juga menyangkut tentang bagaimana kontrak antara dosen dan mahasiswa terkait tentang masalah jam perkuliahan, ya kan, tentang tugas dan juga kuis, serta adanya nanti tugas tentang masalah sosialisasi di bidang hukum perikanan. Di dalam hukum perikanan, ya kan, terkait hukum perikanan tersebut ada beberapa pokok bahasan yang harus dibahas dan juga dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Asahan, di mana pokok-pokok bahasan itu juga menyangkut mata kuliah sebelumnya, yang dimana di mata kuliah hukum internasional, terutama dalam hukum laut. Jadi otomatis ada pengembangan dari materi di hukum internasional, terutama hukum laut. Di dalam hukum perikanan, di situ pokok bahasannya ada menyangkut tentang ruang lingkup hukum perikanan, ada tentang masalah wilayah laut, ada masalah tentang zona ekonomi eksklusif, izin usaha perikanan, tentang bagaimana pengadilan perikanan dan lain-lain. Di dalam RPS, rencana pembelajaran semester, ini dilakukan secara tatap muka dan juga secara daring. Apalagi saat sekarang ini negara kita sedang mengalami adanya wabah COVID-19, yang dimana pada saat sekarang ini diharuskan mahasiswa kita untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Pada saat dilakukan perkuliahan secara tatap muka, di situ selain saya melakukan pengajaran secara teori dan juga mengajarkan bagaimana praktek di lapangan di pertengahan semester, di mana di pertengahan semester itu saya membagi dua kelompok yang ditugaskan, salah satunya untuk mensosialisasikan tentang hukum perikanan. Terkait tentang sosialisasi tersebut, saya langsung memberikan dua materi atau dua pokok bahasan terkait apa saja yang akan disampaikan pada saat nanti dilakukannya sosialisasi di bidang perikanan. Apa tujuan dari sosialisasi di bidang perikanan? Yang dimana agar melatih mental mahasiswa selain secara intelektual, secara attitude, dan secara ilmu menganalisis tentang bagaimana keadaan masyarakat terutama di bidang hukum perikanan. Terkait masalah hukum perikanan, apalagi banyak permasalahan atau problematika terutama di masyarakat nelayan. Kita lihat sebagai contoh, ya, salah satunya banyaknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan secara illegal fishing atau penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat yang dilarang oleh undang-undang di dalam perikanan. Di dalam undang-undang perikanan juga ada terbagi 3 undang-undang, ya kan? Selain adanya Undang-Undang Nomor 45, ada juga Undang-Undang di Nomor 27 tentang wilayah pesisir, serta ada peraturan pemerintah dan juga peraturan dari kementerian di bidang hukum perikanan. Kita lihat bagaimana hukum perikanan ini memang wajib untuk dipelajari, dipahami, serta dipraktekkan dalam ilmu lapangan atau dunia hukum. Bagaimana kita lihat hukum perikanan ini makin hari kita lihat makin banyak kasus-kasus yang terjadi, terutama ini dalam dilema masyarakat nelayan kita. Apalagi banyak kita lihat pengusaha-pengusaha di bidang perikanan yang mengalami banyaknya problematika, ya kan? Kalau kita lihat hukum perikanan ini menyangkut tentang juga Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana para buruh di bidang perikanan sekarang ini sudah diperhitungkan. Kalau dulu hanya sebatas kontrak kerja saja antara pengusaha di bidang perikanan dengan nelayan-nelayan setempat. Kalau
sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana undang-undang tersebut menjaga kestabilan terutama perekonomian dari nelayan itu sendiri. Salah satu sektor perikanan ini sangat mendukung terutama dalam ekonomi kerakyatan. Kita lihat berapa triliun setiap tahunnya kita dihasilkan untuk bisa menghasilkan sumber devisa negara kita. Jadi secara tidak langsung hukum perikanan ini memang layak untuk dipelajari. Terkait tentang bagaimana pengajaran kita pada saat sekarang ini, apalagi kita sekarang dalam melalui sistem daring. Selalu saya menghimbau, kalaupun memang diharuskan adanya tugas yang diberikan terhadap mahasiswa terkait tentang sosialisasi, kalau memang wilayah tersebut mengizinkan untuk dilakukannya sosialisasi, tidak masalah asalkan tetap melakukan adanya prokes atau protokol kesehatan, ya kan? Beberapa saat yang lalu wilayah di Batubara juga mengizinkan untuk dilakukan sosialisasi. Saya bersama mahasiswa menghimbau atau mengobservasi bagaimana keadaan masyarakat di sana. Apakah memang layak untuk dilakukan sosialisasi terkait dengan adanya pandemi pada saat ini. Pada saat dilakukan hal tersebut, kami tetap melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap memakai hand sanitizer, HN, dan juga melakukan cuci tangan sebelum dilakukannya sosialisasi tersebut. Hasil dari sosialisasi tersebut, yang dimana mahasiswa ini memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan mereka akhirnya menyukai sepenuhnya mata kuliah ini, ya kan? Karena mata kuliah ini bukan hanya sebatas teori, melainkan praktek. Apa yang terjadi di masyarakat? Apa problematikanya? Jadi secara tidak langsung kita harus melihat segala kondisi, ya kan? Ada beberapa wilayah yang membutuhkan apa bahasan yang akan kita bahas dalam bidang sektor hukum perikanan itu sendiri. Kita lihat banyaknya kendala, banyaknya regulator di bidang perikanan, ya kan? Kemana permasalahan ini dibawa terutama dalam hukum perikanan, itu juga harus kita lihat, harus kita pantau, ya kan? Bagaimana keberadaan dari kasus tersebut. Jadi secara tidak langsung melatih mahasiswa untuk menganalisis segala permasalahan di bidang hukum perikanan, ya kan? Selain masalah alat tangkap, ada juga izin usaha perikanan. Kita lihat banyak pengusaha-pengusaha. Saya selaku pengemban atau pengampu mata kuliah selalu saya menjelaskan, ya kan, hukum perikanan ini bukan hanya sebatas hanya tentang membahas tentang masalah ikan, melainkan tentang bagaimana wilayah laut, bagaimana cara alat tangkap, bagaimana proses-proses dari izin usaha perikanan di bidang sektor perikanan. Ada berapa izin usaha perikanan yang ada di dalam peraturan undang-undang, di mana ada 3, ada surat izin usaha perikanan, ada surat izin usaha penangkapan ikan, ada surat izin kapal pengangkut ikan, yang dimana ketiga izin tersebut bukan hanya harus dibuat oleh para nelayan dan juga kepada pengusaha-pengusaha, kan? Apalagi kita lihat banyaknya pengusaha-pengusaha yang tanda kutip menyalahgunakan wewenang, kan? Dimana selaku masyarakat, terutama masyarakat nelayan ini harus cerdas, jangan pernah mau bodoh-bodohi ataupun mau tokoh-tokohi terhadap para pengusaha-pengusaha di bidang perikanan. Ada undang-undang yang mengaturnya, ya kan? Sebatas apa ikan tersebut perharinya untuk ditangkap? Artinya apa? Tidak boleh adanya overfish atau kelebihan dari penangkapan ikan, harus ada batasan. Jadi penjelasan dari RPS itu sendiri melatih bagaimana sifat dari sektor perikanan itu sangatlah penting untuk dinilai bagaimana perkembangan dari hukum perikanan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu di dalam bidang hukum perikanan salah satunya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, yang dimana ekonomi kerakyatan tersebut adalah melalui dari suatu undang-undang perikanan, ya kan? Jadi secara tidak langsung, ya kan, di dalam RPS, rencana pembelajaran semester ini, di dalam hukum perikanan ini sangatlah luas cakupannya, ya kan, yang dimana sebelumnya
ada mata kuliah hukum internasional, terutama ada pembahasan tentang hukum laut, itu juga salah satu pengembangan, ya kan? Dan juga ada nanti kaitannya juga bagaimana investasi gitu kan, investasi di dalam suatu penangkapan ikan, yang dimana itu ditujukan kepada pengusaha-pengusaha di bidang perikanan. Jadi oleh sebab itu, maka secara tidak langsung hukum perikanan ini memang layak untuk diminati para mahasiswa sekarang. Apalagi sekarang ini kita sudah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana mahasiswa salah satunya bebas memilih mata kuliah apa saja yang diinginkan. Apalagi mata kuliah ini termasuk mata kuliah di bagian peminatan, ya kan? Bukan hanya khususnya Fakultas Hukum Universitas Asahan, dan juga prodi lain. Contoh seperti budidaya perairan, yang dimana dari prodi budidaya perairan tersebut bisa untuk mengikuti mata kuliah di bidang hukum perikanan. Kalau di dalam budidaya perairan itu hanya membahas tentang masalah ikan atau masalah air, ini membahas tentang bagaimana aturan yang mendasari hukum perikanan itu sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus cerdas dalam menyikapi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pengemban atau pengampu mata kuliah hukum perikanan. Sekian dari saya terkait tentang masalah RPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.